Lah ide yang bagus munculnya dari mana? Nyoba terus. Lah saya nyoba aja 5 tahun loh. Berarti dari 95, 10 tahun kemudian? Berarti 2005. Betul. Dan apakah ada masa-masa selama itu benar-benar tantangan yang sangat berat yang membuat Pak Har, duh kok koyok ngene ya ndak? Ada. 95 saya mulai dan langsung bagus sekali waktu itu. 98 Krismon kan? Oh iya. 98 Krismon. Harga gula dari 1.500 ke 4.000. Terus etiket yang tadi saya bilang dari 80.000 saya lupa naik jadi berapa ratus ribu. Kurs dolar dari sekian ribu jadi sekian belas ribu. Dan mendadak harga barangnya naik, jadi kita kan harus naikkan harga. Iya. Akhirnya harga saya naikkan waktu itu Marimas masih eceran murah, masih 100. Ke 150 nggak laku. Kepaksa saya revisi harga, wah sudah kacau. PHK nggak Pak waktu itu? Hah? PHK nggak? Nggak PHK. Waktu itu nggak terjadi PHK, tapi saya punya gula, saya kan bahan baku gula. Itu aja ditutup ke polisi. Dituduh nih penimbunan. Padahal lah saya sampai bilang ke polisinya, saya juga suruh nggak mau, saya bilang Bapak tunggu di depan. Kalau ini gula masuk, keluar gula saya nimbun. Gula masuk keluar Marimas saya nimbun atau produksi. Ya kan, terus suruh isi apa, pati gitu. Saya nggak bisa. Jadi waktu itu saya bersikukuh nggak mau pokoknya ini saya untuk produksi kok, saya untuk kerja kok. Dan saya mempekerjakan banyak orang. Kalau saya nggak ada gula terus suruh kerja apa? Jadi pada saat gitu-gitu saya juga bersikukuh dengan prinsip juga. Saya nggak mau juga. Karena benar ya Pak ya? Karena benar. Dan saya memang tidak ada niatan untuk dagang gula, wong kalau saya butuh untuk produksi gitu. Jadi waktu itu termasuk salah satu momen yang tapi momen di perusahaan ya dimanapun adik-adik juga ya. Jangan pikir kalau Anda sudah berhasil di satu titik ya kemudian selesai. Makin berhasil ya ujiannya makin berat. Jadi Anda kalau berdoa, betul, Anda berdoa untuk sukses, Anda harus tahu konsekuensinya. Makin abot Anda. Lebih baik kalau mau dipikir, lebih baik jadi anak buah, tapi lama-lama terus iri dengan atasannya, pengen jadi manajer, pengen jadi direktur, pengen jadi owner. Ya tantangannya makin banyak, tapi saya selalu meyakini ginilah, kalian itu semua menurut saya takdirnya Anda punya wadah masing-masing, itu ukurannya punya masing-masing. Ono sing ukurannya segelas segini, ada yang seember, ono sing segentong. Iya, sebaskom. Jadi masing-masing punya lah. Kalau Anda over capacity, Anda pasti akan frustrasi. Kalau pas, ya Anda happy. Lah, kok bisa tahu ukuran pas saya gimana? You have to keep on trying. Oh, iya. Cobalah sendiri sampai Anda menemukan formula yang pas ya. Formulanya di mana? Tapi ngepas itu paling susah, iya kan? Jadi harus. Kalau Pak Har ngepaskannya gimana, Pak? Saya terus mencoba, sampai hari ini pun kan saya tetap mencoba produk baru, dan ternyata makin lama makin susah. Makin susah. Tapi kan saya juga mulai mengambil sikap bahwa saya harus mulai bersyukur dengan apa yang saya dapatkan. Saya juga menyadari sekarang kamu punya uang 100 juta. 1 miliar, bahkan mungkin 1 triliun. Makan kamu sehari berapa kali? 3 kali, sama aja. Ya kan, jadi nggak akan bisa lebih. Tapi bahwa lebih ke arah kalau saya bisa makin membesar, bisa makin berhasil, bisa makin berbuat baik, saya bisa menjadi saluran untuk berbuat sosial, saya bisa melakukan CSR. Jadi itu yang harus melihatnya sudah ke arah itu kalau saya. Jadi seperti titipan ya, dititipi untuk disalurkan kalau Gus Nuril bilang kayak talang air, kayak saluran berkat. Setuju Pak, setuju. Iya, itu makanya teman-teman saya lihat juga Pak Har ini salah satu filantropi kalau saya mau. Kalau filantropi ya enggak lah, saya cuman ya suka lah, artinya ya kayak yang tadi saya tunjukkan misalnya EcoBricks misalnya, bagaimana kita bisa membantu mengelola plastik di lingkungan. Lah itu kita juga berani, kita setahun 2 tahun ngajarin ke sekolah-sekolah, kita ngasih hadiah laptop untuk sekolah yang mau bikin EcoBricks, itu kita jalankan. Setelah usaha membesar, kamu harus create system. Kamu harus manage, harus tunjuk orang, harus bisa delegasi. Dulu itu ya, mulai dari nyampur produk, terus bayari orang. Sendiri ya Pak ya? Marketing saya ke pasar, itu saya sendiri. Lah, terus saya mulai tunjuk. Jadi nggak bisa one man show? Nggak bisa one man show, kalau sudah. Terus saya mulai tunjuk manajer lah, setelah itu baru mulai lebih baik.
Iya. Pak, tadi Pak Har kan menjadi saluran berkat untuk banyak orang, termasuk ini kan menjadi gantungan para karyawan. Nah, gimana Pak? Sementara mungkin kan kondisi tidak akan selalu baik-baik saja. Apa yang Pak Har Ya, saya atau usahakan? Selalu saya sih berusaha, memang makanya kita berusaha create produk baru, mengembangkan selalu. Tapi di samping itu pun saya juga berusaha menekankan kepada karyawan bahwa di tempat kerja ini bukan cuma dapat gaji loh. Kalian ini di sini bukan cari penghidupan tapi juga belajar hidup. Jadi artinya apa? Kerja sebaik mungkin. Kalau nggak cocok, sudah jangan sampai ngurangi kualitas kerja, kamu keluar saja. Jangan sampai ngurangi kualitas kerja karena jengkel mbek atasanmu, jengkel mbek koncomu. Karena itu nantinya mempengaruhi kualitas hidupmu. Jadi kalau memang bisa didiskusikan, diskusikan. Tingkatkan, tapi jangan sampai menurunkan kualitas kerja. Misalnya jadi keset. Lah kalau kamu keset, barang elek itu mudah sekali nempel, tapi baik itu susah. Lah kalau kamu sudah kadung keset, nanti kamu pindah tempat lain, ya keset meneh. Anak bojomu ndelok kowe melu keset sisan. Jadi sebaiknya jangan sampai di sini ini malah menjadikan kamu punya kualitas yang jelek. Makanya ini bukan cuma penghidupanmu, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup. Anak buahmu gagal itu ya bolehlah dimarahi, ditegur, tapi kamu harus tahu ini pembelajaran. Kita ini sebagai owner, sebagai manajer itu kan juga seringkali salah dan gagal. Bedanya dengan anak buah apa? Apa bedanya? Antara manajer dan anak buah kalau gagal. Kalau bedanya itu kalau direktur salah, rono sing nyeneni. Jadi maksud saya, kita pun ya sok gagal, anak buah sok gagal. Anak buah gagal itu bukannya terus dimaafkan terus sampai nggak ada anunya, tapi harus dilihat kalau ini konteks pembelajaran ya sudah. Pak Har mungkin bisa sedikit memberikan benang merah obrolan. Kan orang sering ngomong, yo wae Pak Har saiki wis sukses iso ngomong ngono gitu. Tapi sebenarnya gimana sih untuk memulai usaha, kemudian menghadapi tantangan, kemudian mengembangkan dan terus bertahan, itu seperti apa? Sedikit aja Pak. Ya kalau saya tadi bilang bahwa gelar ya mungkin membantu juga, pendidikan lah artinya, modal oh ya membantu juga. Tapi dari itu semua yang paling membantu menurut saya karakter kok. Karakter itu apa? Ya etos kerja. Kalau bisa ya jangan minderan. Ada minder nggak apa-apa, tapi lama-lama dikikis. Tapi kemudian jujur, bisa dipercaya. Terus tanpa lelah untuk terus berjuang. Itu aja kok sebenarnya. Dan kalau sampai gagal, jangan takut malu, jangan takut nangis, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Pak, satu lagi saya lupa. Ini menggelitik pikiran. Kadang-kadang kalau orang sudah sukses itu godaannya banyak. Cewek, apa-apa gitu. Kalau Pak Har pernah dapat godaan yang sering. Sering. Wong laki itu ya makin jauh dari rumah makin berani, apalagi sangunya banyak. Tapi saya tuh terus terang untung papa saya itu memberikan contoh yang baik lah. Artinya papa itu tipe orang rumah, kan pabrik di dekat rumah. Jadi setelah kerja ya pulang rumah, nggak dolan. Paling dolan ke kelenteng untuk dan temennya tertentu. Jadi hidupnya simpel sekali. Dan papa saya tuh paling bangga kalau misalnya dia ke luar negeri, misalnya ke Singapura, kalau pulang ke Semarang terus bangganya nunjuk gini, papa beli sepatu, diskon. Itu saja bangga loh. Nah, itu tak turuni loh. Kalau nggak itu barang diskon ya bangga. Jadi saya berani pakai baju Supreme, celana Supreme tapi KW. Artinya ya saya bilang kayak jam misalnya, saya seringkali diolok-olok, ini jammu Casio ini regane piro? Larang loh, aku mau hampir 1 juta. Lah orang lain mungkin beli ratusan juta, miliaran. Saya bilang jam itu yang penting bukan harganya, yang penting cocok. Kalau mahal nggak cocok juga. Terlambat ya Pak ya. Akhirnya sebenarnya ya seperti peci ini sama aja. Ini juga filosofinya saya sudah ke tarafnya semacam ini sebenarnya. Peci ini harganya 17.000, dibordir brand saya 3.000, 20.000. Tapi keren kalau Pak Har yang nggak pakai. Ya, nilai 20.000. Saya bisa saja beli sepatu harganya 30 juta atau bahkan 100 juta misalnya.
Padahal sepatuku ya nggak ada yang segitu ya. Tapi misalnya sepatu seharga 30 juta. Di mana saya pakai? Sepatu 30 juta pun pakai di kaki. Peci 20.000 pakai di kepala loh. Artinya jangan takut bahwa kamu itu sederhana. Kamu kelihatan simple secara sosial nggak apa-apa. Tapi nilai dirimu berapa? Itu bisa ditaruh di kepala. Itu menurut saya. Jadi itu yang juga saya pegang. Jabatan, simbol, apa, bahkan sampai ke etnis, ke agama, menurut saya itu semua simbol. Itu kalau dilepas semua, pertanyaannya kamu itu siapa? Kalau kamu bukan orang yang punya duit sekian, kamu bukan orang yang punya jabatan ini, kamu bukan dari etnis ini, kamu tidak beragama ini, who are you sekarang? Itu yang menurut saya paling penting. Jadi kalau soal godaan tadi, salurkanlah ke hal-hal godaan. Burung jawab ini kayak nyelain. Pak, godaan Pak. Ini karena saya penasaran. Godaan begini, salah satu juga, ini nasihat praktis juga. Saya dikasih tahu Bapak saya, kalau keluar kota, keluar negeri, kamu kalau pas sendirian, godaan pasti banyak. Apalagi saya pengusaha. Duit cukup lah kalau mau berbuat apa saja. Saya selalu dikasih tahu, lelahkan secara fisik. Jadi saya itu kalau keluar kota, saya mesti jalan kaki muter kota. Sebelum pulang ke hotel. Bukan enggak sanggup obat tidur biar tidur. Oh enggak. Jadi sekalian lihat kota, sekalian kenal, pulang hotel sudah capek tidur. Kalau enggak ya, pulang hotel segar bugar. Wah, otaknya kreatif. Awakku kok rada pegel. Oh ya Pak ya, kalian sing ora-ora. Wah, jadi lelahkan secara fisik untuk menurunkan keinginan yang enggak salah satunya. Dan yang kedua menurut saya paling gampang, ya jagalah hubungan sebaik mungkin dengan keluarga lah. Dan pikirkanlah, if you do that, kalau kamu melakukan itu misalnya yang enggak itu, kamu pulang, apakah kamu masih berani bisa menatap wajah dan mata istri kamu dan anak-anak ya, jujur dan tulus? Itu aja kok menurut saya. Lah terus kalau gitu lah terus kan padahal kalau kamu melakukan itu kan juga namanya melakukan kebaikan untuk orang lain Pak. Badum-badum rezeki. Ya badum-badumnya kan nggak usah dengan cara itu bisa. Kalau saya begitu. Jadi saya sih bukannya mengatakan yang melakukan itu jelek atau jahat, tapi ini sebuah pilihan juga sih. Ini sebuah pilihan buat saya. Jadi cobaan itu bisa menjadi pilihan ya Pak ya? Bisa menjadi pilihan, betul. Dan ini begini, saya juga selalu hati-hatinya begini. Jangan mencobai cobaan. Artinya gini, oh saya kok mentalnya kuat, saya dugem kemana-mana, ketemu cewek kemana-mana, saya masukkan kamar, dia pakai baju apapun saya kuat. Ora kuat. Ora bakal kuat. Jangan sekali-sekali. Itu aja. Kalau kamu bilang, oh saya nggak makan sate kambing nggak apa-apa, wong saya kolesterolnya agak tinggi, saya sudah cek di lab, saya sudah nggak makan 6 bulan aja kuat kok. Kowe ngomongnya sebelahnya no geng bakar sate kambing rak. Coba ada yang bakar sate kambing ngomong, ketoknya kolesterolku wis rodok medun gitu. Kalau godaan di depan mata nggak ada yang bisa tahan. Itu aja.